Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tuhfatus Saniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas marfu'at secara umum, marfu'atil asma secara umum, maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas dengan lebih mendetail satu persatu dari marfu'atul asma. Baik. Yang pertama kata beliau al-fa'ilu. Fa'il. Qala babul fa'il. Al-fa'ilu huwa ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Bab fa'il. Kata beliau fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, fa'il ini dia berada dalam jumlah fi'liyah. Dengan syarat apa? Fi'ilnya harus mendahului fa'ilnya. Nggak boleh fa'ilnya dulu atau nggak boleh pelakunya dulu baru kemudian fi'ilnya. Kalau isimnya dulu yang disebutkan atau pelakunya dulu disebutkan baru sebut fi'ilnya, itu jadi jumlah ismiyah ya. Jadi susunan mubtada dan khobar. Makanya syaratnya di sini apa? Fi'ilnya harus disebutkan terlebih dahulu. Qala wa aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyun. Maka kita katakan fa'il itu memiliki dua makna. Makna yang pertama kembali kepada al-lughah, yang kedua kembali kepada istilah. Amma ma'nahu fil lughati fahuwa ibaratun amman aujadal fi'il. Adapun maknanya secara bahasa, fa'il itu adalah ungkapan tentang orang atau sesuatu yang menjadikan fi'il. Artinya yang melakukan fi'il tersebut itulah fa'il. Secara bahasa, fa'il adalah yang melakukan atau mewujudkan sebuah fi'il. Ya, ini secara bahasa. Wa amma ma'nahu fi istilah fahuwal ismul marfu al-madhkur qablahu fi'luhu kama qala al-muallif. Adapun secara istilah, yakni istilah para ulama ahli nahwu, yang namanya fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Atau kita perbagus, yang fi'ilnya itu disebutkan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif. Jadi definisi al-mu'allif sudah benar. Yaitu isim marfu yang fi'ilnya disebutkan sebelum dia. Ya. Atau redaksi yang lebih bagus lagi apa? Isim marfu yang didahului oleh fi'il ya. Selesai ya. Ya, isim marfu yang didahului oleh fi'ilnya. Baik. Qauluna al-ismu la yashmul fi'la walal harfa. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Wa huwa yashmulul isma as-sari wal ismal muawwal bis-sarih. Yang pertama, dia adalah isim. Maka dia tidak mencakup fi'il dan huruf. Jadi fa'il itu hanya boleh jadi apa? Hanya boleh dari isim. Maka fi'il demikian juga huruf ya tidak boleh dijadikan sebagai fa'il. Hanya isimlah yang boleh dijadikan sebagai fa'il. Ya. Dan isim di sini mencakup isim sharih dan isim muawwal bis sharih. Isim sharih yang memang betul-betul isim. Kalau isim muawwal bis sharih yaitu fi'il mudhari atau fi'il yang kemasukan an mutmarah. Bukan an mutmarah tapi
Naam. Apa namanya? An masdariyah, afwan. An masdariyah. Ya, adapun sharih contohnya Nuh wa Ibrahim fi qaulihi ta'ala qala Nuhun. Contoh yang sharih adalah kata Nuh dan Ibrahim pada firman Allah Subhanahu wa taala qala Nuhun. Nuh berkata. Demikian juga wa idz yarfa'u Ibrahimu fa'il. Nuh juga fa'il. Baik. Adapun yang muawwal bis sharih contohnya firman Allah awalam yakfihim anna anzalna. Awalam yakfihim anna anzalna. Anna anzalna itu muawwal bis sharih. Ya, dia ditakwil menjadi isim yakni inzaluna. Tum bisa lihat di itunya. Awalam yakfihim inzaluna. Jadi anna anzalna kata beliau fa anna harfu taukid wa nasab. Wa na ismuhu mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Wa anzalna fi'lun madin fa'ilun fi'lu madin wa fa'iluhu. Wal jumlatu fi mahalli rafa' khabar anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar fa'ilun yakfi. Hujan ya? Iya. Sama. Baik. Allahumma shalli wa nafi'an. Anna anzalna kata beliau anna huruf taukid dan nasab. Wana adalah isimnya. Isim dari anna. Mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Dan dia dalam keadaan sukun, mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Kemudian anzalna fi'il madhi dan fa'ilnya. Wal jumlah fi mahalli rafa' khabar anna. Ya, anzalna ini adalah fi mahalli rafa' sebagai khabar dari anna. Kemudian anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar. Adapun anna dan yang masuk kepadanya dia ditakwil sebagai masdar. Ya, inzaluna. Jadi anzalna, anna anzalna itu sama dengan inzaluna. Dan dia merupakan fa'il bagi yakfi. Ya, dan dia merupakan fa'il bagi yakfi. Wa takdir awalam yakfihim inzaluna. Dan takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Kalau ada papan tulis bisa diambilkan tak? Sama spidolnya. Jazakallah khair. Baik, ini kan fi'il ya. Fi'il mudhari ya. Nah, anna ini kalau di breakdown kita perjelas nih an tambah nah. Anna.
anzalna. Nah, anna anzalna ini dia ini mewakili sebuah isim, yaitu inzaluna. Jadi walaupun dia bentuknya bukan isim kan, ini kan bukan isim kan, tapi dia memiliki hukum seperti isim. Makanya dikatakan sebagai muawwal bi isim, inzaluna. Ya. Jadi kalau dikatakan mana fa'ilnya, ya ini fi mahalli rafa' fa'il. Ya. Jadi yang namanya fa'il bisa ismun sharih, benar-benar isim, kelihatan dia isim. Bisa al-muawwal ya bis sharih. Contoh yang kedua. Wa misaluhu qauluka yasurruni an tatamassaka bil fadhaili. Ya. Membuatku suka, membuatku bahagia ya, engkau berpegang teguh dengan atau engkau konsisten dengan keutamaan, hal-hal yang utama. Ya suruni an tatamassaka bil fadhaili. Anta tamassaka dia memang bukan isim, tapi dia muawwal bi isim. Ya. Ditakwil dengan apa? Tamassukuka. Ya suruni tamassukuka. Terus a'jabani ma sona'ta. A'jabani ma sona'ta. Nah ini kan huruf kan, nggak boleh kan? Tadi kan apa? Isim kan katanya. Fa'il kan harus isim. Nah dia ma ini masdariyah, ma sona'ta. Sun'uka. Jadi dia sun'uka. Seolah-olah ma sona'ta ini menjadi apa? Sun'uka. Maka anta tamassaka, kemudian anna anzalna, anta tamassaka sama ma sona'ta ini fi ta'wil as-sharih. Ya, fi ta'wil atau al-muawwal bis-sharih. Al-muawwal bis-sharih. Jadi teranggap bahwa dia ini seperti isim dia ya. Seperti isim sharih, padahal dia bukan ya. Padahal dia bukan. Baik. Udah sampai sini? Paham Diki? Biar kita tahu itu isim atau bukan gimana, Ustaz? Maksudnya ditakwil atau tidak? Iya. Muawwal. Dia ada huruf masdar an atau ma masdariyah. Iya. Dan antum lihat bahwa ini fiilnya membutuhkan fa'il. Fa'ilnya kan nggak ada tuh. Fa'ilnya mana gitu kan? Dia pasti butuh fa'il. Pasti dia butuh fa'il. Maka apa? Yang setelah fi'il itu pasti dia fa'ilnya. Baik itu fa'il yang berupa isim sharih atau yang ditakwil dengan isim sharih. An itu isim atau bukan? Bukan. An kan huruf. Jadi yang jadi isim itu bukan annya, tapi ini satu kesatuan ini ditakwil. Dia bukan isim, tapi ditakwil seperti isim. Muawwal bi ismi sharih. Muawwal bis sharih. Jadi anta tamassaka ini sama dengan tamassukuka. Tamassuk ini isim. Ini isim nih kalau ini. Kalau ini isim. Jadi dia ini dibawa, ditakwilkan kepada isim. Ya, anna anzalna ini kan bukan isim kan? An ini huruf kemudian diikuti dengan fiil. Tapi anna anzalna
ini sama dengan isim inzaluna. Inzalnya itu jamak sebenarnya. Itu gimana? Enggak, masdar. Oh, masdar. Masdar dari fiil anzala. Anzala yunzilu inzalan. Ya. Tamassaka ya tamassaku tamassukan. Ya. Sona'a yasna'u son'an atau sun'an. Sun'uka kan yang sun'uka. Ini masdar semua, isim dia. Masdar semua ya, tawil masdar. Berarti cuma khusus masukkan huruf an sama ma itu kan? Ada nanti ya huruf-huruf masdar, pokoknya ya kebanyakannya an sama ma. Ya, pokoknya kemasukan huruf yang menjadikan dia sebagai masdar, maka otomatis dia ditakwil kepada isim. Ya. Baik. Kemudian pada definisi isim kita lanjutkan, dikatakan al-fa'ilu al-ismul marfu'u wa qauluna al-marfu'u yakhruju makana atau yukhriju makana mansuban au majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Kemudian pada definisi al-marfu' dikatakan al-marfu' berarti keluar darinya yang mansub dan yang majrur. Maka baik mansub maupun majrur tidak bisa menjadi fa'il. Tidaklah bisa dianggap sebagai fa'il. Wa qauluna al-madhkur qablahu fi'luh. Yang disebutkan sebelumnya atau yang didahului oleh fi'ilnya gitu ya. Yang didahului oleh fi'ilnya. Jadi dia fa'il itu harus didahului oleh fi'ilnya terlebih dahulu. Yakhruju mubtada. Ya, maka atau ya yakhruju al-mubtada atau yukhriju al-mubtada. Ucapan kita dia didahului oleh fiilnya ini mengeluarkan mubtada. Karena mubtada tidak didahului oleh fiil. Demikian juga isim inna dan saudara-saudaranya. Ya, karena isim inna tidak didahului oleh fiil. Misalnya innallaha sami'un. Ini fa'il bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak didahului oleh fi'il, tapi didahului oleh inna. Baik. Kemudian fa'innahuma lam yataqaddamha fi'lun al-batah. Karena baik itu mubtada maupun isim inna dia tidak didahului oleh fiil sama sekali. Ya, jadi isim inna dan mubtada ya, isim inna dan mubtada dia tidak dia tidak dikatakan sebagai fa'il. Kenapa? Karena tidak didahului oleh fiil. Qala yakhruju aidan ismu kana wa akhwatuha wa ismu kada wa akhwatuha wa innahuma wa in taqaddamaha fi'lun fa inna hadza fi'l laisa fi'lun wahidun minhuma. Baik. Kemudian kana dan kada. Ya, ini kan kana ini kan fi'il dia. Kana Muhammadun mujtahidan. Ini kan fi'il nih, karena ini kan fi'il. Tapi Muhammad tidak dikatakan sebagai fa'il. Dia bukan fa'il. Tapi kita menyebutnya sebagai apa? La. Isim kana. Kita katakan sebagai isim kana. Kenapa? Karena kana ini disebutkan dia adalah isim fi'il naqis. Ya. Jadi Muhammad ini tidak dikatakan sebagai fa'ilnya kana, tapi dikatakan sebagai isimnya. Isim kana.
Demikian juga wal muradu bil fi'il ma yashmulu shibhal fi'il kaismil fi'il. Demikian juga yang diinginkan dengan fi'il di sini apa yang mencakup shibhul fi'il. Ada di sana yang menyerupai fi'il. Di antara yang menyerupai fi'il adalah ismil fi'il. Ismil fi'il adalah isim yang mengandung makna fi'il. Jadi di sana ada yang mengandung, dia isim tapi mengandung makna fi'il. Contohnya kata hayhata. Hayhata itu adalah isim tapi dia mengandung makna fi'il. Makna fi'il ba'uda, jauh. Jauh. Jadi hayhata ini memang isim dia, tapi dia mengandung makna fi'il. Hayhata al-aqiqu. Ya. Karena dia mengandung makna fi'il, artinya ba'uda sama dengan fi'il ba'uda, jauh. Maka al-aqiqu ini dihukumi sebagai fa'il. Walaupun hayhata ini adalah isim, tapi karena dia mengandung makna fi'il, ini sama dengan ba'uda, ya, maka isim setelahnya disebut sebagai fa'il. Itu dianggap sebagai fa'il. Demikian juga syattana Zaidun wa Amrun. Syattana ini juga isim dia. Syattana. Syattan. Ini juga isim. Tapi karena dia mengandung makna fi'il, dia sama dengan kata iftaraqo. Maka yang setelahnya ya dihukumi sebagai fa'il. Zaidun, ya. Syattana Zaidun. Ini fa'il. Baik. Demikian juga selain dari isim fi'il, di sana ada yang namanya isim fa'il. Isim fa'il juga dia isim, tapi mengandung makna fi'il. Contohnya aqadimun abuka. Qadimun. Qadimun ini isim fa'il. Dia isim. Ya. Tapi dia memiliki makna fi'il. Ya. Maka aqiqu, demikian juga Zaidun dan abuka, semuanya adalah fa'il. Walaupun dia tidak didahului oleh sebuah fi'il, tapi dia didahului oleh sebuah isim yang memiliki makna fi'il. Dia didahului oleh sebuah isim yang memiliki makna fi'il. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini al-madhkur qablahu fi'luhu, yang didahului oleh fi'ilnya, maka bermakna tiga. Pertama, memang didahului oleh fi'il. Atau yang kedua, didahului oleh isim fi'il, atau didahului oleh isim fa'il. Maka ketiga yang kita sebutkan ini, dia nilainya sama. Ya, dianggap seperti yang nomor satu, yaitu didahului oleh fi'ilnya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita masuk ke dalam pembagian fa'il yang zahir dengan yang mudmar, yang dhamir. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.